Inilah kemampuan spiritual leluhur Jawa sehingga mereka dikatakan nabi. Sebenarnya Jawa itu adalah gudangnya nabi. Ini adalah sejarah kontroversial yang dikisahkan dalam Darmo Gandul. Pernah nggak dengar orang Jawa bilang, sebenarnya Jawa itu tidak perlu diislamkan, karena di Jawa sendiri sudah ada banyak nabi. Karena leluhur Jawa dulu banyak yang punya spiritualitas tingkat tinggi, sehingga mereka punya kemampuan-kemampuan layaknya nabi-nabi yang ada di Arab sana. Apa saja sih kemampuan tersebut? 1. Mereka terbiasa menerima wahyu ilahi. Leluhur Jawa, terutama para raja, brahmana, dan pujangga yang banyak menghasilkan sastra-sastra mistik, mereka terbiasa menerima wahyu-wahyu ilahi dalam keseharian. Bahkan cara raja memimpin kerajaan dan cara pujangga menulis sastra itu sebenarnya juga berdasarkan bimbingan dari wahyu-wahyu ilahiyah ini. 2. Tahu sesuatu sebelum kejadian alias waskita. Leluhur Jawa kenapa ada banyak yang bisa meramalkan kejadian-kejadian di masa depan dan banyak yang akurat? Ini karena mereka punya kemampuan waskita. Kemampuan waskita mereka diperoleh dari ketekunan mereka dalam mendalami spiritual, sehingga mereka akhirnya tercerahkan dan terbiasa menerima wahyu ilahi dalam keseharian hidupnya. Nah, wahyu ilahi inilah yang sering memberikan mereka peringatan atau gambaran akan kejadian-kejadian yang bakalan terjadi di masa depan. 3. Paham dengan hukum keselarasan energi. Manusia itu adalah makhluk spiritual yang dibungkus oleh badan fisik atau materi. Tapi pada hakikatnya, manusia adalah makhluk energi. Di zaman dulu, energi dikatakan gaib, dan leluhur Jawa sadar bahwa manusia dan kegaiban itu harus saling terhubung dan selaras kalau mau selamat. Tapi tidak semua rakyatnya bisa paham konsep ini. Untuk memudahkan keterhubungan manusia dengan energi semesta atau kegaiban, maka para leluhur yang tercerahkan akhirnya menciptakan arca yang kemudian disembahyangi dan diberikan sesajen. Bukan untuk menyembah arcanya, tapi supaya secara bawah sadar atau subconscious mind, manusia bisa terhubung dengan energi kosmik ini. Dan manusia perlu visual supaya cepat paham dan terkoneksi. Makanya dulu arca-arca di Jawa untuk sembahyang dan sesaji itu ada banyak bentuk, dan tiap bentuk adalah simbol dari kekuatan ilahi yang berbeda-beda sifat. Leluhur Jawa juga membangun candi yang diputari dalam ibadah. Ini hakikatnya sama dengan umat Islam yang melakukan sembahyang di sekitar Ka'bah. Hakikatnya sebenarnya adalah untuk penyatuan antara kesadaran manusia dengan kesadaran kosmik. Tapi filsafat-filsafat seperti ini sering dikaburkan oleh para penjajah supaya bangsa Jawa gampang dijajah. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Darmo Gandul berikut ini. Masih banyak lagi filsafat Jawa yang dibuka di sini, yang akan mendobrak doktrin dan dogma yang mengikat. Bacanya harus dalam kondisi rileks ya. Buruan cekot di keranjang sebelah kiri di bawah video sekarang, mumpung bukunya masih ada.